Di sini ada kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Punya saya tepat di juz pertama terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Kalau ingin lebih lagi ibaratnya silakan lihat dalam kitab Buyatul Mustarsyidin atau Ittihaful Anam ya Ahkam Syiyam. Itu dijelaskan bahwa yang membuat seperti itu adalah ulama-ulama Hadramut, teman-teman. Dikarenakan di sana itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Sani Uye, channel orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Kali ini kami akan menjawab tuduhan-tuduhan bid'ah yang dilontarkan oleh sutat-sutat Wahabi, utamanya masalah pembacaan sholawat di setiap salam sholat tarawih. Lah, pembacaan sholawat di setiap salam sholat tarawih itu, teman-teman, oleh sutat Wahabi itu banyak kan yang menuduh bid'ah. Apakah benar pembacaan sholawat di setiap salam sholat tarawih itu merupakan amalan bid'ah, sesat, masuk neraka, teman-teman? Mari kita bahas sesuai dengan keterangan para alim ulama. Di sini ada kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah karya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Punya saya tepat di juz pertama terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut. Di sini dijelaskan, teman-teman ya, ketika beliau itu ditanya oleh seseorang, wasu'ila fasahallahu fi muddatihi hal tusanu sholatu alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawihi au hiya bid'atun yunha anha. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang masalah hukum daripada pembacaan sholawat di setiap salam sholat tarawih. Apakah hal itu disunahkan atau merupakan bid'ah yang dilarang? Fa'ajaba biqaulihi as-sholatu fi hadzal mahalli bi khususihi lam nara fiha syai'an fis sunnati wala fi kalami ashabina fahiya bid'atun yunha anha may ya'ti biha bi qasdi kauniha sunnatan fi hadzal mahalli bi khususihi duna may ya'ti biha la bi hadzal qasdi ka yaksida annaha fi kulli waqtin sunnatun min haitsul umum. Jadi ternyata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di sini menjawab bahwa pembacaan sholawat yang dikhususkan di setiap selesai salam sholat tarawih itu kami tidak pernah menemukan hadis ataupun ucapan ashab Syafi'i sehingga itu merupakan bid'ah yang terlarang bagi orang yang ketika membaca ia bertujuan bahwasanya pembacaan sholawat kepada Nabi itu hanya pada waktu itu saja. Nah, bukan bagi orang yang membaca sholawat sekaligus meyakini bahwa sebenarnya itu pembacaan sholawat itu boleh dibaca kapanpun. Lah, maka ini tidak bisa dibid'ahkan. Begitulah, teman-teman. Dan memang tidak ada orang-orang yang mengatakan pembacaan sholawat itu hanya dianjurkan ketika selesai salam sholat tarawih. Tidak ada. Dari penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini sudah sangat jelas, teman-teman, bahwasanya ketika orang itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di setiap kita salam daripada sholat tarawih, itu tidak bisa disebut bid'ah yang terlarang apabila ia tidak meyakini bahwa pembacaan sholawat itu hanya disunahkan di setiap kita salam. Tidak. Kecuali orang itu memang meyakini baca sholawat itu hanya sunnah di setiap salam. Tetapi kan tidak ada orang yang meyakini seperti itu, teman-teman ya. Kemudian apakah ada dalilnya? Tentu ulama itu punya dalil, teman-teman. Di antaranya adalah wa mimma yashhadu lis sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawihi annahu yusannu du'a'u aqibas salami minas sholati wa qad taqarrara anna da'iya yusannu lahu sholatu awwalad du'a'i wa awsatahu wa akhirahu wa hadza mimma ajma'a alaihi ulama'u fi awwalihi wa akhirih. Di antara dalilnya membaca sholawat itu di setiap kita salam sholat tarawih adalah ketika orang itu selesai salam dari sholat, itu kan orang tersebut disunahkan berdoa kepada Allah, teman-teman. Dan sudah diputuskan bahwa orang yang berdoa itu, gini teman-teman ya, ketika kita salam dari sholat, itu kan kita memang dianjurkan berdoa kepada Allah. Dan sudah dipastikan, sudah ditetapkan bahwa orang yang berdoa hendak ingin meminta kepada Allah itu disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di awal doanya ataupun di tengah doanya atau di akhir doanya. Dan ini merupakan kesepakatan ulama ini untuk membaca sholawat ketika kita berdoa di awal ataupun di akhir
ketika kita berdoa. Dan memang sudah sahih dari Rasulullah SAW, Rasul bersabda, apabila salah satu kalian ingin meminta kepada Allah, meminta sesuatu, maka hendaklah orang tersebut yang ingin meminta kepada Allah, memuji Allah terlebih dahulu dengan pujian yang layak, kemudian dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru dia berdoa. Lalu dia meminta kepada Allah, insya Allah itu lebih mudah dikabulkan. Begitulah penjelasan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka oleh sebab itu, jangan mudah kita mengklaim atau menuduh amalan masyarakat itu sebagai amalan bid'ah. Wong kita ini setiap salam berbicara kepada teman, ayo maju bu, ke depan, ke depan. Itu boleh kok, membaca sholawat kok tidak boleh. Ini kan aneh teman-teman ya. Kalau ingin lebih lagi, ibaratnya silakan lihat dalam kitab Buyatul Mustarsyidin atau Ittihaful Anam bi Ahkam Syiyam. Itu di sana dijelaskan bahkan pembacaan tarodhi kepada para sahabat dalam kitab Ittihaful Anam bi Ahkam Syiyam itu dijelaskan bahwa yang membuat seperti itu adalah ulama-ulama Hadramut, teman-teman. Dikarenakan di sana itu sebagian kelompok kaum muslimin itu mencaci atau menghina sahabat-sahabat yang lain. Contohnya apa? Sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman itu dihina oleh kaum-kaum yang oleh sekarang disebut Syiah ya, karena mereka itu terlalu menjunjung Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajah. Tetapi sahabat-sahabat yang lain dihina, itu kaum-kaum Syiah kan seperti itu. Untuk membangkitkan rasa cinta umat, ulama-ulama Hadramut memiliki siasah atau sebuah metode bagaimana masyarakat ini sekiranya mencintai semua sahabat tanpa membeda-bedakan, teman-teman. Akhirnya ditaruhlah di setiap salam sholat tarawih. Cobalah dicek di sana. Jadi jangan mudah hanya untuk membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan dan merasa kelompoknya sendiri yang paling ikut sunnah Nabi. Ini kan ngawur. Apalagi lucunya salah satu Ustadz Wahabi itu melarang bacaan sholawat kepada Nabi di setiap salam, malah dia memberikan solusi, ya baca zikir yang lain aja, baca Al-Quran kayak berdoa kayak atau zikir yang lain. Nah, ini kan ngawur. Emangnya dia pikir sholawat itu bukan zikir? Emangnya dia pikir sholawat itu bukan bacaan-bacaan ibadah? Ini kan ngawur. Sholawat dilarang tetapi suruh diganti dengan zikir-zikir yang lain, entah baca Al-Quran atau berdoa atau apalah. Kalau seperti itu mana dalilnya juga kan gitu ya. Mana dalilnya habis selesai salam itu salat tarawih baca Al-Qur'an. Mana dalilnya habis selesai salam itu kita zikir entah subhanallah subhanallah. Mana dalilnya? Itu loh. Kok baca sholawat dilarang? Ini aneh cara berpikir seperti itu, teman-teman. Dengan begitu semoga kita ini bisa memahami ungkapan ataupun keterangan-keterangan para ulama. Semoga kita ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman tentang agama dengan benar. Faqahanallahu fiddin, faqahanallahu fiddin, faqahanallahu fiddin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih dari kami. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.